Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Anissa Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tiga poin. Yang pertama, kartu bank, kedua, payment point, dan yang ketiga, bank garansi. Baik, kita masuk saja pada poin pertama. Apa sih itu kartu bank? Kartu bank adalah kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM. Adapun jenis kartu bank yaitu yang pertama kartu kredit. Di zaman yang serba teknologi ini, kartu kredit bukan lagi menjadi hal yang asing bagi kebanyakan orang, apalagi mereka yang aktif bekerja di perkantoran dan selalu menginginkan transaksi yang praktis dan juga instan. Pengertian dari kartu kredit sendiri yaitu sebuah alat pembayaran yang sah dan diterbitkan oleh pihak bank sebagai sebuah layanan kepada nasabah yang sudah disepakati atas perjanjian kedua belah pihak. Yang kedua, adapun kartu debit. Dengan kemajuan zaman yang begitu pesat, perlu diakui bahwa cara berbelanja masyarakat pun ikut berkembang. Jika sebelumnya mayoritas pembayaran dilakukan dengan uang tunai, sekarang orang punya pilihan membayar dengan menggunakan kartu debit. Apa sih itu kartu debit? Kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh bank. Kartu ini dapat berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan tunai. Baik, kita bahas yang pertama yaitu tentang kartu kredit. Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 10/8 PBI tahun 2008 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati, baik secara sekaligus ataupun secara angsuran. Adapun fungsi dari kartu kredit, yang pertama, kartu kredit sebagai dana darurat atau emergensi. Maksud dari dana darurat atau emergensi ini adalah dana yang dapat digunakan untuk keperluan yang sifatnya gawat darurat dan mendadak. Yang kedua, kartu kredit sebagai dana opportunity. Maksud dari dana opportunity tersebut adalah dana untuk mengambil peluang bisnis atau bisa juga berinvestasi yang langka dan belum tentu peluang itu datang. Yang ketiga, kartu kredit bisa digunakan untuk mengumpulkan berbagai bentuk pengeluaran belanja dalam satu tagihan. Selain itu, bisa juga digunakan untuk mencatat pengeluaran yang penting. Selanjutnya, adapun langkah-langkah cara membuat kartu kredit. Yang pertama, memastikan riwayat keuangan kita itu baik. Ketika kita hendak mengajukan permohonan pembuatan kartu kredit, pihak bank akan dengan cermat memeriksa kondisi riwayat keuangan kita. Mulai dari utang-utang yang kita lakukan seperti pembelian rumah, sewa, mobil, dan hal-hal yang lainnya. Yang kedua, mencari kartu kredit yang tepat. Memilih kartu kredit yang tepat adalah hal-hal yang susah gampang. Kita harus teliti dan detail memastikan pilihan mana yang akan dijadikan opsi kartu kredit. Yang ketiga, melengkapi persyaratan dan isi formulir. Ketika kita sudah menemukan kartu kredit yang sesuai, langkah berikutnya adalah kita
kita mendatangi bank tersebut untuk melakukan pengajuan. Kita akan diminta untuk mengisi sebuah formulir pengajuan dengan persyaratan juga. Ya, pun manfaat dari kartu debit. Yang pertama, mengurangi risiko pencurian. Yang kedua, tidak dikenai bunga atau denda. Yang ketiga, bebas cicilan bulanan. Dan yang keempat, mempercepat transaksi pembayaran. Adapun cara membuat kartu debit, yang pertama, datang ke bank pilihan. Tentunya sebelum memiliki kartu ATM, kamu harus memiliki rekening bank dulu. Untuk membuat rekening, kamu harus memilih bank terpercaya dan datang untuk membuat rekening serta kartu ATM. Yang kedua, siapkan kartu identitas seperti KTP, SIM, paspor yang akan diminta sebagai dokumen. Yang ketiga, isi form saat tiba di bank. Yang keempat, verifikasi dengan petugas jika sudah selesai mengisi form. Yang kelima, pilih kartu dan petugas akan menjelaskan beberapa kartu. Pilih jenis kartu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang keenam, atur PIN dan proses selesai. Selanjutnya ada payment point. Apa sih itu payment point? Payment point adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan proses pembayaran yang dilakukan melalui bank sebagai media sarana atau perantara. Jika biasanya kegiatan transaksi yang kalian lakukan melalui bank hanya sekedar menyimpan, mengirim, dan menerima kiriman uang dari orang lain, maka dengan munculnya payment point ini menambah fungsi dan fasilitas baru yang bisa kalian lakukan melalui bank. Payment point ini biasa juga disebut sebagai rekening titipan, di mana kalian melakukan transaksi pembayaran suatu tagihan melalui bank sebagai media sarananya. Tentu hal ini akan sangat membantu dan mempermudah kalian dalam melakukan berbagai jenis pembayaran yang kalian miliki hanya dengan mendatangi satu tempat saja. Adapun tujuan dari payment point yaitu untuk melayani masyarakat melakukan pembayaran rutin yang dilakukan setiap bulannya. Selanjutnya ada bank garansi. Bank garansi adalah merupakan sebuah jaminan tertulis yang diberikan bank kepada nasabahnya. Bank dalam hal ini berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabah merupakan pihak yang dijamin. Biasanya fasilitas jaminan yang diberikan meliputi letter of credit untuk impor, letter of credit dalam negeri, serta shipping guarantee. Menurut OJK, bank garansi adalah anggunan atau jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima anggunan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajiban. Adapun manfaat dari bank garansi yang pertama, sebagai sarana untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa. Yang kedua, meringankan cash flow. Dan yang ketiga, yaitu terhindar dari kerugian jika pihak yang dijamin melalaikan kewajibannya karena penerima jaminan akan mendapat ganti rugi dari bank. Selanjutnya, adapun jenis bank garansi. Yang pertama yaitu tender bond, merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengikuti suatu lelang atau tender. Yang kedua, performance bond, merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank syariah atas permintaan nasabah untuk melaksanakan suatu pekerjaan, proyek, atau pengadaan barang. Yang ketiga, ada advance payment bond, yaitu merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk penarikan uang muka atas suatu pekerjaan atau pengadaan. Yang keempat ada retention bond,
merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah sebagai jaminan atas pemeliharaan perawatan setelah suatu pekerjaan proyek selesai. Yang kelima ada purchasing bond, merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank eh, atas permintaan nasabah sebagai jaminan atas terlaksananya suatu pembelian barang. Yang keenam ada payment bond, merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah, misalkan untuk persyaratan pembayaran ke supplier dalam suatu sistem keagenan atau distributor barang dan jasa. Sekian topik pembahasan hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.